Akhirnya Mona dibawa ke rumah sakit terdekat dan Zara pun ikut mendampingi, sedangkan Maura dan Akila, mereka bergegas kembali ke rumahnya dan langsung memberitahukan kejadian ini kepada neneknya. Nyonya Jelita sempat terkejut saat Maura dan Akila menceritakan apa yang telah terjadi, ia pun bergegas menghubungi putranya. Perusahaan Shailendra. Saat Saga akan memulai meeting di kantor dengan beberapa pemegang saham, tiba-tiba saja ponselnya berdering, dan saat mengetahui jika ibunya yang menelpon dirinya, ia pun buru-buru untuk segera mengangkat panggilan tersebut, mengingat saat ini Saga begitu mengkhawatirkan kondisi istrinya. "Iya Mam, ada apa?" telepon Saga. "Apa terjadi sesuatu dengan istriku?" "Iya Nak, istrimu pergi ke rumah sakit," jawabnya. Sontak Saga pun kaget tidak percaya, dan ia bergegas pergi untuk mencari keberadaan istrinya, setelah ibunya memberi kabar jika Zara pergi ke rumah sakit bersama dengan Mona karena Mona sempat pingsan saat di Taman Kapuk. Sedangkan Saga berusaha mencari Zara dan Mona di rumah sakit terdekat sekitar taman, dan ia pun sudah tahu ke rumah sakit mana mereka pergi. John yang pada saat itu sempat memperhatikan sikap tuannya setelah menerima panggilan telepon, ia pun bergegas menanyakan apa yang telah terjadi, dan Saga pun menjelaskan semuanya, sampai akhirnya rapat pun dibatalkan untuk sementara waktu, dan Saga yang didampingi John bergegas mencari rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, mereka mencari informasi tentang pasien yang pingsan di taman bersama seorang wanita hamil, dan beruntungnya rumah sakit tersebut mendapati pasien seperti yang barusan Saga tanyakan, dan mereka pun bergegas menuju ruang ICU karena pasien atas nama Mona Lisa saat ini kondisinya kritis. "Apa dok, Mona menginap leukemia stadium akhir?" tanya Zara masih tidak percaya atas diagnosa dari dokter. "Betul sekali Nyonya, sepertinya sakit yang menggerogoti pasien sekitar 2 tahun lamanya. Pasien cukup hebat karena bisa bertahan dari penyakit yang sangat mematikan ini," jawabnya dengan tegas. Entah kenapa tubuh Zara serasa lemas atas perkataan dari dokter. "Ternyata selama ini hidupmu sangat menderita Mona, kau telah berjuang seorang diri demi putramu dengan Mas Saga, sampai akhirnya kau berada di titik ini. Tolong maafkan sikapku yang sudah menuduhmu yang tidak-tidak, sekarang aku mengerti. Kau melakukan ini semua demi putramu, karena bagimu putramu sangat tepat bersama papa kandungnya," sesalnya dalam hati. Lalu Zara pun keluar dari dalam ruangan dokter, lalu tanpa disengaja ia bertemu dengan Saga dan juga John. "Sayang, Kai ngapain di sini?" tanyanya khawatir. Tiba-tiba saja Zara mendekat dan menatap nanar wajah suaminya, kemudian ia memeluknya dengan sangat erat. "Maafkan aku Mas, aku sudah menuduhmu yang tidak-tidak, meskipun pada kenyataannya aku harus menerima kenyataan pahit seperti ini akibat ulahmu di masa lalu," ucapnya sambil menangis terisak. Saga pun membalas pelukan dari sang istri dan ia terus-menerus meminta maaf atas aibnya yang telah membuat wanita yang sangat dicintainya menderita karenanya. "Aku memang pantas mendapatkan ini semua sayang. Aku pantas dibenci olehmu, tapi sedikit pun rasa cintaku padamu tidak akan pernah pudar sedikit pun. Di hatiku hanya ada kamu seorang, tidak ada wanita lain yang bisa menggantikan posisimu. Bagiku kau adalah cinta terakhirku," jawabnya semakin mengeratkan pelukannya. Mendengar hal itu Zara pun merasa sangat terharu, dan ia percaya jika selama ini suaminya tidak pernah mengkhianatinya. "Masalah Mona dan Darren, tolong maafkan aku sayang, aku pun sangat syok menerima kenyataan ini, karena aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini kejadiannya," ucapnya penuh sesal. "Iya Mas, aku ngerti posisimu saat ini, dan aku pun sudah tahu semuanya dari Mona. Aku tersadar atas semua penjelasan dirinya tentangmu. Semua kejadian ini akibat keegoisan orang tua kalian, yang membuat Mas Saga dan Mona harus terpisah, padahal saat itu Mona sedang mengandung benih darimu." Saga hanya bisa terdiam atas perkataan dari sang istri, ia pun merasa sangat menyesali semua kejadian ini.
Aku hanya bisa mengatakan kata maaf dan akan menebus semua kesalahanku terhadap Mona dan juga Darren. Jawabnya penuh sesal. Zara pun senang atas jawaban dari suaminya yang mencerminkan pria yang bertanggung jawab. Kemudian dokter datang menghampiri Saga dan juga Zara, sedangkan John lebih memilih untuk menunggu di lobi rumah sakit. Apakah di sini ada yang memiliki nama Saga? Tanya sang dokter. Nama saya Saga, Dok. Apa telah terjadi dengan pasien? Barusan pasien terus memanggil nama Anda, sebaiknya Anda segera menemui pasien, mungkin kehadiran Anda bisa membuatnya segera tersadar. Ucapnya. Saga pun menatap wajah sang istri, yang tiba-tiba saja mengangguk pelan ke arahnya. Temuilah Mona, Mas, saat ini ia sedang membutuhkanmu di sisinya, dan aku tahu jika sampai saat ini, Mona masih sangat mencintaimu. Ujarnya, dengan bibir gemetar. Apa kau yakin dengan perkataanmu itu, sayang? Kau tidak cemburu melihatku pergi untuk menemuinya? Tanyanya meyakinkan kembali Zara. Mas, saat ini kondisi Mona sedang sekarat, apa kau tahu jika Mona selama ini telah mengidap leukemia stadium akhir, dan selama 2 tahun terakhir, Mona berjuang seorang diri dengan penyakitnya ini. Dek. Perkataan dari Zara telah membuat Saga sangat terkejut dan tidak percaya atas apa yang telah menimpa Mona. Ini tidak mungkin, sayang, setahuku kemarin saat bertemu dengan Mona, ia terlihat baik-baik saja. Balasnya masih tidak mempercayainya. Tadi dokter telah menjelaskan semuanya padaku, Mas, sekarang temuilah Mona, ia sangat membutuhkanmu saat ini. Perintahnya cukup berat mengatakan hal ini terhadap suaminya. Dan akhirnya Saga pun mengangguk pelan, ia bergegas pergi untuk menemui Mona. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Zara merasakan sakit di dadanya, wanita mana yang akan sanggup melihat suaminya bersama wanita lain, apalagi wanita tersebut masih sangat mencintai suaminya, namun demi rasa kemanusiaan, Zara tidak mau egois, ia pun bisa merasakan apa yang Mona rasakan saat ini, jika seandainya dirinya berada di posisi Mona, pasti ia akan melakukan hal yang sama. Baginya suaminya adalah sumber kebahagiaan Mona, dan saat ini Mona sangat membutuhkannya. Kemudian Saga mendekat ke arah tempat tidur pasien, di mana Mona masih terbujur kaku di sana, namun yang membuat Saga merasakan sakit di dadanya adalah saat Mona terus saja menyebut namanya, Saga pun tidak kuasa meneteskan air matanya. Mona, tolong maafkan aku dan juga kedua orang tuaku, karena keegoisan dan kebodohanku selama ini kau telah menderita seorang diri, aku berjanji akan menjaga putra kita, sekarang sadarlah Mona, Darren masih membutuhkan dirimu. Pintanya sambil menggenggam kedua tangan Mona. Namun sepertinya Mona tidak menunjukkan reaksi apapun, dan dari sudut matanya yang terpejam, bulir bening mulai berjatuhan, Saga pun menyadari hal itu. Sedangkan Zara yang saat ini sedang menunggu di depan ruang ICU sambil duduk dengan netranya tertuju ke arah depan, tiba-tiba saja terlintas di dalam benaknya, yakni sesuatu yang menurutnya bisa membuat Mona bahagia di saat terakhirnya. Kemudian hampir 30 menit Zara menunggu di ruang tunggu, akhirnya Saga muncul dan ia bergegas menghampiri sang istri tercinta. Mas, bagaimana kondisi Mona sekarang? Tanyanya penasaran. Saga pun terlihat lesu dan ia duduk di samping sang istri. Masih tetap sama, Mona belum sadarkan diri, hanya saja ia terus saja menyebut namaku. Jawabnya terlihat cemas. Kemudian Zara mencoba menggenggam kuat kedua tangan suaminya. Mas, boleh aku minta sesuatu darimu? Dan apa kau mau mengabulkan permintaanku yang satu ini? Tanya Zara dengan netranya fokus menatap wajah sang suami. Apa itu, sayang? Apapun yang kamu minta, aku pasti akan berusaha untuk mengabulkannya untukmu, istriku. Jawabnya tersenyum senang. Kalau begitu aku ingin kau segera menikahi Mona. Dek. Mendengar hal itu, Saga serasa disambar petir, ia tidak menyangka jika Zara akan meminta hal seperti ini padanya,
dan menurutnya ini sangatlah mustahil untuk bisa mengabulkannya. Kau jangan ngaco, aku tidak akan pernah mengabulkan permintaan konyolmu itu, faham kamu? Jawabnya sedikit membentak. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Saga terus saja memikirkan permintaan istrinya kemarin, ia tidak habis pikir jika Zara akan meminta hal konyol padanya. Mengapa kau tidak pernah berpikir dua kali untuk meminta hal yang sangat mustahil untuk aku kabulkan, kau sangat menyebalkan. Umpatnya sambil termenung di dalam mobil. Rencananya hari ini Komisaris Wira akan menemui Saga di perusahaan, karena ia akan memberitahukan hasil penyelidikan mengenai kasus Pak Hartanto yakni papahnya Mona, di mana beliau telah dituduh menggelapkan dana perusahaan, dan Pak Burhan yang pada waktu itu menjadi orang kepercayaannya mendiang Tuan Shailendra, dialah yang telah menangkap basah Pak Hartanto. Setibanya di kantor, Saga bergegas menuju ruangannya disusul oleh John. Tuan, sebentar lagi Komisaris Wira akan segera menuju ke sini. Iya John, aku sudah tahu hal itu, semalam Komisaris Wira sudah menghubungiku sebelumnya. Jawabnya sambil pandangan fokus ke arah pintu lift. John pun hanya mengangguk pelan. Setibanya di ruangannya, Saga sudah tidak sabar menunggu kedatangan sang komisaris, ada rasa cemas di dalam benaknya, dan ia pun harus siap menerima kenyataan yang telah terjadi. Sekitar 30 menit, akhirnya Komisaris Wira datang seorang diri dengan mengenakan pakaian preman. Siapapun tidak akan menyangka jika dirinya adalah seorang anggota dari kepolisian. Akhirnya Anda datang juga Pak Komisaris, silahkan duduk. Ucap Saga sambil melempar senyum ke arahnya. Kemudian John memerintahkan Sekretaris Yolanda untuk menyiapkan minuman. Komisaris Wira akhirnya menceritakan soal penyelidikannya kepada Saga. Jadi begini Tuan Saga, mengenai kasus yang terjadi 10 tahun yang lalu, setelah saya lakukan penyelidikan dan beberapa data akurat yang telah saya dapatkan, memang benar jika Pak Hartanto telah menggelapkan uang perusahaan, dan jumlahnya pun cukup fantastis, karena aksinya keburu ketahuan, dan Pak Burhanlah yang telah berhasil menangkap basah Pak Hartanto yang dikala itu Pak Hartanto dengan sengaja telah membuat laporan keuangan yang palsu, merasa ada yang mencurigakan akhirnya Pak Burhan diam-diam melakukan penyelidikan mengenai hasil laporan keuangan, dan benar saja jika selama ini Pak Hartanto sudah menipu Tuan Shailendra. Imbuhnya. Mendengar hal itu Saga benar-benar sangat marah, kedua tangannya sampai ia kepal. Jadi kasus pencurian uang perusahaan oleh Pak Hartanto itu adalah benar adanya. Betul sekali Tuan, namun dengan kelicikannya dan ia type manusia yang pandai bersilat lidah akhirnya banyak yang percaya jika dirinya telah dijebak oleh Pak Burhan yang jelas-jelas dialah yang telah menyelamatkan uang perusahaan. Tadinya Pak Hartanto akan dijebloskan ke dalam penjara oleh mendiang Tuan Shailendra, namun ia sengaja mengatakan jika dirinya akan membongkar aib putranya, yaitu karena Anda adalah pria yang telah menyebabkan putri satu-satunya hamil, apa betul demikian? Saga pun hanya menjawabnya dengan mengangguk pelan, ia sendiri sangat menyesali atas peristiwa ini. Anda tahu jika yang telah menyebabkan Anda melakukan tindakan di luar kendalinya Tuan adalah atas perbuatan Pak Hartanto sendiri, ia sengaja menjadikan putrinya sendiri sebagai umpan. Brak. Mendengar hal itu Saga malah menggebrak meja kerjanya, ia sungguh tidak habis pikir atas tindakan bejat yang telah dilakukan oleh papahnya Mona yang menurutnya begitu sangat menjijikan. Tolong tenangkan diri Anda dulu Tuan. Pintanya. Saga pun akhirnya mencoba mengendalikan emosinya, dirinya benar-benar sangat geram. Itulah sebabnya Tuan Shailendra berusaha untuk memisahkan Anda dengan putri dari Pak Hartanto, karena di mata papa Anda jika saudari Mona telah bekerja sama dengan papahnya untuk bisa menguasai seluruh kekayaan keluarga Shailendra dengan cara licik dan juga kotor. Tuturnya. Lantas apakah menurut Pak Komisaris, Mona memang sengaja bekerja sama dengan papahnya? Untuk hal itu, entahlah Tuan.
Tapi sepertinya Nona Mona tidak mengetahui rencana busuk papahnya karena menurut cerita para saksi, Nona Mona pun meminum minuman tersebut bersama Anda. Ya besar kemungkinan Nona Mona tidak mengetahui hal itu. Bukankah Nona Mona lebih memilih dibuang oleh keluarganya karena tetap mempertahankan kehamilannya meskipun rencana papahnya alias Pak Hartanto telah gagal total? Saga malah kembali termenung, dan ia pun sepemikiran dengan Komisaris Wira, jika sepertinya Mona tidak terlibat dalam rencana busuk papahnya sendiri, dan bisa dibilang ia hanyalah seorang korban dari keserakahan papahnya sendiri. Dan Komisaris Wira memberikan beberapa bukti tertulis mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Pak Hartanto, serta bukti rekaman CCTV saat seorang bartender memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang telah diminum oleh Saga dan juga Mona saat pesta perayaan perpisahan kampus mereka di salah satu hotel ternama di luar kota. Setelah pertemuannya selesai dengan Komisaris Wira, akhirnya Saga memutuskan untuk menemui Mona di rumah sakit, di mana di sana sudah ada Zara dan juga Darren. Rumah sakit. Zara terus saja memandangi bocah berusia 10 tahun yang mengenakan topi berwarna putih. Ia pun sempat terkejut saat melihat paras wajah anak laki-laki tersebut yang terlihat begitu mirip suaminya. Kemudian Zara mencoba untuk memulai obrolan dengan bocah tersebut, alias Darren. "Emma, kalau boleh tahu siapa namamu?" tanyanya sambil tersenyum ramah. "Namaku Darren, Tante." Jawabnya singkat, kemudian pandangannya beralih ke arah pintu ruang ICU. Saat ini Darren menunggu waktu jam besuk, ia sudah tidak sabar untuk segera menemui ibunya. Sedangkan Zara sendiri, ia terus saja memandangi wajah Darren, timbul rasa kasihan di dalam benaknya. "Darren, apakah kamu tahu jika selama ini mamamu telah sakit?" tanyanya sangat penasaran. "Tidak, selama ini mama tidak pernah mengatakan apapun soal penyakitnya, malah mama selalu terlihat ceria saat bersamaku, dan mama selalu mengatakan ingin membawaku bertemu dengan papa. Aku pun demikian. Aku sangat merindukan sosok seorang papa yang selama ini belum pernah aku jumpai." Jawabnya dengan bola matanya yang sudah berkaca-kaca. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, saat ini Darren merasa sangat terpukul atas kondisi mamahnya, dan Zara pun bisa merasakan hal itu. "Lantas apa yang kamu rasakan setelah bertemu dengan papa kandungmu?" tanyanya kembali. "Aku sangat bahagia sekali Tante. Akhirnya aku bisa bertemu sekaligus memeluk papa. Aku berharap papa dan mama bisa kembali bersatu." Jawabnya tanpa tersadar telah membuat Zara merasakan nyeri di dadanya. "Kenapa mendengar hal itu dadaku begitu sakit? Padahal aku berencana agar Mas Saga mau menikahi Mona, tapi belum apa-apa rasanya sesakit ini. Ya Rab, tolong kuatkanlah hatiku ini. Aku hanya ingin membahagiakan seseorang di saat kehidupan terakhirnya, di mana selama ini Mona tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Sudah cukup penderitaan yang selama ini telah ia alami." Batinnya mencoba untuk ikhlas.